Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih pagi ya, masih jam 10. Eh, Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di kuliah ke berapa ini? Kuliah ke-14. Ya, kuliah ke-14 itu berarti pertemuan kita sekali lagi. Ya, tinggal sekali lagi. Sayang sekali kita tidak bisa terlalu banyak. Hari ini saya mau kenalkan Anda dengan membuat visualisasi menggunakan R, ya, bahasa pemrograman R. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya R, ya, bahasa pemrograman R. Ya, karena waktu kita udah menipis, tinggal jatah dua pertemuan lagi. Eh, Hari ini saya kenalkan R, pertemuan berikut terakhir ya, saya kenalkan dengan Orange. Ya, Orange itu data mining. Nah, bagaimana kita bikin visualisasi dari data yang gede. Hari ini juga kita bermain dengan data yang gede. Oke, saya akan kenalkan pada Anda bagaimana kita membuat visualisasi dengan bahasa R. Ya, saya sudah pesan sebelumnya bahwa Anda sudah harus download, ya, sudah harus download. Bentar. Saya mesti pantau juga tampilanku, jangan sampai lag. Masih kedip ya di Google Meet ya. Masih kedip, tapi mudah-mudahan di recordingnya tidak terlalu parah. Oke, saya harap Anda sudah install R dan sekarang saya minta Anda untuk buka R Studio-nya. Ya, ya, mudah-mudahan Anda siap dengan laptop. Kalau Anda online dengan laptop, berarti buka window, ya, buka window baru, buka tab baru, bisa, atau pindah window boleh, ya. Enggak, R itu aplikasi kan, R Studio itu aplikasi. Jadi Anda buka R Studio. Ya, tenang aja, Henry. Apa? Latihannya belum sekarang, ya, sabar. Oke. Ini R Studio, ya. Sebenarnya R itu engine-nya dia di background. Kita bisa bikin program pakai Notepad atau text editor yang lain. Kemudian kita kompilasi dengan R dan menghasilkan menjalankan proses yang kita mau. Tapi tidak nyaman, ya. So, dianjurkan menggunakan R Studio. R Studio adalah user interface untuk kita berinteraksi dengan R, ya, bahasa R. Apa itu bahasa R? R, ya. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan statistik sebenarnya, ya. Kalau di kuliah yang lain mungkin Anda dikenalkan dengan SPSS, ya, di kuliah statistik barangkali sudah dikenalkan dengan SPSS. Nah, itu SPSS itu beda tipis sama Excel, ya. Cuma Excel kan peruntukannya bukan statistik saja. Dia bisa ngerjakan statistik, tapi bukan cuma statistik saja. Jadi Excel lebih gede. Kemudian SPSS itu fokus pada fungsi-fungsi statistik. Itu. Nah, R itu adalah bahasa pemrograman untuk untuk fungsi-fungsi sains, ya, fungsi-fungsi statistik. Jadi lebih banyak dipakai di pengolahan-pengolahan data statistik. R ini muncul sebagai alternatif dari mungkin Anda pernah dengar nama MATLAB, ya. MATLAB itu Mathematical Lab, aplikasi namanya MATLAB. Itu waktu saya kuliah dulu pakainya sih itu, ya, pakainya itu MATLAB itu, tapi bajakan. Kenapa? Karena MATLAB itu harus dibeli. Nah,
Kenapa banyak sekarang yang menggunakan R? Karena R itu free. Ya, Anda bisa download tanpa minta lisensi kan? Ya, Anda bisa download R Studio-nya. Sebentar kita pakai beberapa library ya untuk membuat visualisasi seperti contoh di belakang saya. Ya, oke. Pertanyaannya mungkin yang muncul dari Anda, waduh, kenapa mesti programming lagi, gitu ya? Wah, orang informatika, orang sistem informasi itu ndak boleh stres sama programming, ya. Programming itu tools, ya. Kalau Anda stres sama programming, itu seperti montir yang takut sama kunci Inggris, ya. Seperti montir yang takut sama dongkrak, ya. Tidak bisa, karena bagi montir dongkrak kunci Inggris itu peralatan wajib, ya, gitu. Nah, sama programming bagi anak IT, bagi orang yang berkecimpung di bidang IT, itu adalah tools, itu adalah peralatan wajib, ya. Jadi kalau saya bilang pemrograman R, jangan stres, ya. Ketika mendengar bahasa pemrograman baru, harusnya Anda respons, gitu kan? Wow, itu bahasa seperti apa? Ya, kalau perlu pelajari. Siapa tahu ke depan ada pergeseran di mana bahasa yang baru itu kemudian menjadi besar dan menjadi tools utama. Ya, sama seperti Java dulu ketika muncul, orang ragu-ragu, waduh ini Java mau dipelajari apa enggak nih, karena ada bahasa pemrograman yang ada waktu itu sudah cukup powerful misalnya. Ternyata sekarang Java merajai, gitu kan? Banyak aplikasi yang bisa dibangun dengan Java. Python, ya. Oh ya, antara Python sama R, dua-duanya punya kemampuan untuk mengolah statistik, mengolah layanan atau aplikasi-aplikasi data science. Cuman Python lebih banyak di sisi aplikatif. Jadi kalau Anda mau belajar Python, that's good, ya. Mau belajar R juga, oke. Tapi kalau saya lihat penggunaannya, R itu lebih banyak dipakai di sisi ilmiahnya. Jadi riset, penelitian dan sebagainya. Kalau Python itu diimplementasi. Jadi kalau misalnya Anda membuat visualisasi untuk ditampilkan di front end, ditampilkan di sebuah halaman web, mungkin Anda bisa pakai Python, ya. Tapi bukan berarti R nggak bisa. Cuman lebih banyak orang menggunakan library dari Python. Oke, sayangnya saya tidak bisa kenalkan dua-duanya karena waktunya udah mau habis, ya. Jadi saya kenalkan sama R dulu. Nanti Python mungkin ada mata kuliahmu yang lain yang memperkenalkan Python. Atau siapa tahu nanti kalau kita ketemu di web, ya, di kelas web, kita coba bermain dengan visualisasi juga supaya ini ada kelanjutannya. Karena mata kuliah kita dalam kurikulum Anda sekarang itu yang menyentuh data science itu hanya mata kuliah visualisasi ini. Ya, jadi setelah ini ya Anda sendiri yang harus memilih apakah terus menekuni sampai ke implementasi atau gimana. Tapi saya lagi terpikir seandainya kita ketemu di kelas web, ya, barangkali kita bisa coba implementasi visualisasi berbasis web. Mungkin kita pakai bahasa yang arahnya ke implementasi. Kita bisa kenalan dengan Python mungkin nanti di sana. Oke? Ya. Nah, lanjut dengan pertanyaanmu. Kenapa? Mungkin kamu bertanya, kenapa sih mesti programming? Ya. Nah, untuk menjawab itu saya minta tadi Anda sudah download sampel data? Sudah download sampel datanya? Sudah. Sudah diekstrak? Sudah diekstrak? Sudah. Kan zip ya? Oke, saya tanya. Coba buka satu file. Oh, saya tanya dulu. Ada berapa file isinya? 322. 322 atau 332? 332. Tunggu, saya lihat dulu.
Tipe. Oke. Eh, di saya itu simpannya di sini. Lihat, saya juga belajar loh ya. Spek data. 332. Ya, 332. Oke. Sudah lihat isinya? Sudah lihat isinya? Saya buka satu. Ya, ingat. eh, Sambil nunggu ini dibuka. Ingat, data science itu muncul karena apa? Ya, kenapa data science? Data science sudah lama, ya. Tapi sekarang tiba-tiba dia menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Kita sudah pernah bahas di kuliah teori. Karena apa? Ada yang ingat? Kenapa data science? Kenapa data science sekarang jadi kebutuhan? Wow, NA semua nih, NA semua. Oh, ada. Ada yang ingat kenapa data science jadi kebutuhan? Halo, saya tunggu jawaban. Karena big data, that's good, Philips, ya, Roni, Nurul, ya, big data, ya, karena big data, kecepatan datanya bertumbuh, volume datanya luar biasa, ya, apalagi, dan jenis datanya yang sangat beragam. Sudah lihat isinya? Lihat isinya ini nih. Ya. Ini isi datanya. Berapa baris ini? Ini file nomor 1. Coba Anda buka file nomor 1. 001. Anda buka file 001 dan lihat isinya berapa record. Kelihatan saya ada di baris berapa ini? 1462 rows itu dengan head-nya, William. Ya, dengan header-nya. Minus 1. Ya, 1461. Berarti 1461 record. 1461 record. Ya, oke, kalau kabur Anda lihat punya Anda dah. Ya. Buka file 001. Ya. File 001 1462 record. Satu file. Ya. Ada berapa file? 332. Ya. Nah, tadi saya bilang mungkin Anda bertanya, kenapa kenapa mesti pakai apa lagi? Kenapa mesti pakai programming, Pak? Sekarang saya nanya. Ya, mungkin Anda bilang, kan Excel sudah sangat kaya, tinggal kita explore supaya dapat visualisasi yang keren. Gitu ya. Nah, coba lihat kasus ini. Ya. Coba lihat kasus ini. Oke, coba lihat kasus ini. Ya. Satu file isinya 1400 record. Ya. 1400 record. Ada 332 file. Ya. Ada yang mau bantu gabungin? Ya. Ini filenya sama semua nih isinya. Ya. Formatnya sama semua nih. Date, sulfate,
nitrate ID. Itu filenya sama semua. Isinya yang beda-beda. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau bikin visualisasi ya dengan semua data yang ada pakai Excel atau pakai data studio, berarti kan kita mesti masukin ke Google Sheet kan? Sama aja dengan Excel. Ada yang mau gabungin 300 file, disambung jadi satu record, jadi satu database semua tuh. 300 file. Mau? Ya? Nah, mungkin Anda protes, Pak, kenapa sih filenya dipecah jadi 300? Kalau gitu saya cerita dulu, data ini tuh data apa? Ya, ini adalah data monitoring. Ya, saya nggak tahu persis apa yang dimonitoring, tapi kalau nggak salah ini terkait dengan lingkungan. Ya, jadi ada situasi ya di mana lingkungannya harus selalu dimonitor, diukur kandungan sulfatnya dan kandungan nitratnya setiap hari. Tidak juga setiap hari. Kalau seperti ini berarti ada hari yang tidak ada data, ya. Seperti ini ada hari yang tidak ada data, ya. Ini kalau kita lihat ada pola juga 1 minggu baru recording, ya. Ini seperti ini 1 minggu kan, ya. Tapi ini terbuka untuk tiap hari, kemungkinan menyimpan data tiap hari ada. Anda coba buka file yang lain, ada isinya tiap hari gitu. Ya. Ini datanya dari 2003, 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2006. Sampai 2006. Ada yang sampai 2010. Ya, jadi tidak sama semua tuh tanggalnya. Ya. Ini adalah data monitor. Jadi, kita bayangkan begini. Ada 332 sensor. Makanya saya nggak bayangkan, saya nggak bisa bayangkan ini lingkungan seperti apa. Ya, mungkin polusi udara, apa mungkin udara kota, mungkin udara industri, ya satu kawasan industri barangkali, ya nggak ada penjelasan. Tapi sulfat sama nitrat di situ adalah polutan. Ya, polutan. Jadi ada 332 sensor yang mendeteksi, mengukur setiap hari, walaupun tidak setiap hari menghasilkan data, ya. 332 sensor itu mengukur kadar sulfat dan kadar nitrat. Ya. Jadi ID di sini adalah ID sensor. Jadi 001 itu adalah file data yang dihasilkan oleh sensor monitor. Ya, sorry, bukan sensor karena sensornya mungkin terpisah. Untuk sensor sulfat beda dengan sensor nitrat. Ya. Tapi mereka di satu set sistem monitoring. Jadi 001 itu adalah ID stasiun monitoringnya. Berarti ada 332 stasiun monitoring. Bisa dibayangkan. Ya, Pak, kenapa nggak digabungin datanya? Ya udah, sistemnya seperti itu. Ya, mungkin dengan teknik masing-masing merekam dalam satu file data. Ini kan CSV ya. Ya, mungkin dengan masing-masing stasiun monitor itu merekam dalam satu file data itu lebih cepat mekanismenya, gitu kan? Kemudian mereka juga bisa memantau per stasiun. Nah, ketika dihimpun 332 sensor itu, 332 stasiun monitor itu, inilah koleksi datanya. Sekarang kalau Anda mau kembali ke Excel,
tidak mau programming. Ya silahkan, ini digabungin. Ya, ini digabungin, masuk di satu file Excel, jadi 300.000 baris kan? Ya, kenapa? 332 file dengan rata-rata 1.400 baris. 1.500 baris. 300 kali 1.500. Berapa tuh? Ya, 45.000 baris. Mau handling itu? Kopas aja masuk, gabungin. Ya, lihat angka 330-nya saja itu sudah stres itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, disitulah kita membutuhkan programming. Oke? Ini alasan kenapa saya kenalkan Anda visualisasi dengan programming. Dan yang saya kenalkan ke Anda adalah R. Oke? Ya, ada yang tanya dulu tentang datanya? Silakan. Sebelum saya kenalkan tentang R-nya. New directory. Oke, ketika Anda membuka R Studio, mungkin Anda ditanya direktori kerja. Ya. New directory, new project. Nah, saya bikin project namanya grafis. Ya. Saya bikin lokasinya di, biar nggak jauh, saya bikin lokasinya di My Data, kuliah 19.2. Oke, sampai saat ini masih normal, saya punya OBS. Praktikum, ini praktikum berapa? 13 ya? Praktikum 13. Oke. Open. Ya. Jadi kita harus menentukan lokasi kerja kita. Ya. Create project. Bentar, dia tutup dulu yang lama. Wow, apa yang bikin lambat ini? Oke, anggap ini adalah tampilan baru seperti R Studio-nya Anda ya. Siapkan R Studio-nya. Nah, tampilannya begini ya. Ya, tampilannya begini. Oke, tampilannya begini. Jadi Anda bikin satu folder. Ya, ini lokasinya. Kalau mau bikin folder di sini adalah informasi. Di sini sebenarnya isinya help. Ya, saya lupa ini namanya apa. Tapi di sini ada files, ada plots. Kalau ada visualisasi, ada gambar. Kemudian package, ada help. Nah, help ini untuk bantuan. Ya, kemudian viewer. Lalu yang di sini environment. Environment itu adalah lingkungan kerja kita. Nanti di sini juga kita punya history.
History itu adalah daftar perintah yang sudah pernah kita masukkan. Jadi kalau ini konsol, kalau kita ngetik konsol di sini sesuatu, ya, misalnya saya ngetik di sini, saya ngetik di sini 2 kali 3, ya, 2 kali 3. Ini adalah immediate, ya, immediate console. Jadi ketika kita ngetik sesuatu, kita enter, itu dia langsung eksekusi. Ya, saya enter ini, maka yang muncul adalah 6. Kenapa? 6 adalah 2 dikali 3. Ya. Kenapa ada 1 di depannya? 1 ini menunjukkan bahwa semua data pada R itu adalah vektor. Vektor itu sebenarnya array. Jadi kalau di sini nggak disebut lagi array, ya. Vektor itu kira-kira sama, serupa dengan data array. Ya, array. Jadi karena saya meminta tolong hitung 2 kali 3, maka R melakukan perhitungan 2 dikali 3, lalu hasilnya disimpan dalam sebuah vektor, ya, dalam sebuah vektor dengan isi elemen cuma 1. Kenapa? Kan cuma 1 hasil, 6. Oke? Ya? Jadi makanya muncul di sini 1. 1 berarti ada 1 vektor dengan 1 elemen, nilai isinya 6. Oke? Nah, perintah yang tadi saya masukkan 2 kali 3 itu sekarang muncul di history. Gunanya supaya kita bisa ambil lagi mungkin, tapi sebenarnya saya panah atas di sini. Kalau saya klik tekan panah atas, nanti saya bisa panggil kembali instruksi yang sudah saya masukkan di atas. Oke? Ya. Nah, saya tadi barusan melakukan operasi perkalian 2 kali 3. Kalau saya bilang begini 2, enter. Ya sudah, dia ngikut, tampilkan 2. Ya, lagi-lagi dalam vektor. Oke? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang membutuhkan simbol, ada tamu. Oh, Vira saya kira sudah masuk tadi. Ya, kalau di bahasa pemrograman lain kita terbiasa dengan penggunaan variabel. Ya, variabel. Kalau di sini, kalau di R itu variabel disebut sebagai simbol. Ya, simbol. Misalnya begini. A, ya, A kita isi dengan 10. Lihat, kita tidak pakai sama dengan. Ya, proses kita tidak pakai begini, A sama dengan 10. Ya, ini penugasan, apa istilahnya? Assignment. Kalau di Pascal, assignment. Ini penugasan, kita pakai ini. Dosen Alpro kan pakai simbol itu kan? Ya. Oke, ini berarti kita menyimpan nilai 10 ke dalam sebuah vektor bernama A. Ya, dan A itu adalah sebuah simbol mewakili sebuah vektor. Oke, lihat. Tidak terjadi apa-apa, kan cuma disuruh nyimpan. Ya, nanti kalau misalnya kita mau tampilkan kembali A, kita tinggal panggil begini A. A adalah simbol yang mewakili sebuah vektor, ya, isinya cuma 1, 10. Maka yang muncul adalah 1, 10. Ya kan? Berarti elemen A yang pertama adalah 10. Hanya yang pertama karena hanya ada 1 variabel. Hanya ada 1 elemen. Ingat ya istilah vektor ya. Kita udah kenal 2 istilah, simbol sama
vektor. Simbol kalau di sini tuh sebenarnya variabel, kalau di bahasa pemrograman yang lain tuh variabel. Vektor itu sebenarnya array. Dan semua data itu disimpan dalam bentuk vektor. Oke? Nah, saya kasih contoh lagi. Misalnya, B adalah C 2, 5, 7. Apa ini? Supaya jelas saya kasih begini ya. Ini artinya, lihat, saya menyimpan sebuah vektor baru bernama B. Ya, jadi vektor baru bernama B yang isinya adalah konkatenansi. C itu konkatenansi. Konkatenansi itu penggabungan. Jadi sebenarnya angka 2, 5, 7 itu kan terpisah-pisah. Artinya dua data yang, tiga data yang tidak nyambung sebenarnya. Sekarang kita mau gabung dia menjadi satu vektor. Itu maksudnya. Enter. Ya, lihat isinya B. Ini sebenarnya begini. Dia hanya kasih nomor vektornya yang yang pertama 2, 5, 7. Ya, ini sebenarnya 2 adalah elemen pertama, 5 adalah elemen kedua, 7 adalah elemen ketiga. Ya, dia tidak kasih nomor masing-masing, tapi dia kasih nomornya per baris. Saya kasih contoh lagi. C sama dengannya begini. Perhatikan baik-baik ya, sama dengannya. R norm 12 saja biar enak. Oke. Ini isinya C. Ya, ini isinya C. Lihat cara penulisannya. Ya. Kalau yang di atas tadi, ini elemen pertama 6. Jadi cara bacanya gitu ya. Ini adalah elemen pertama dari A adalah 10. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Yang ini adalah elemen pertama dari B adalah 2. Elemen kedua dari B adalah 5. Elemen ketiga dari B adalah 7. Tapi dia tidak tampilkan nomornya yang lain. Ya, dia tidak menampilkan indeks elemen yang lain. Lihat contoh berikutnya yang C. 1 itu adalah min 0, sekian. R itu adalah bilangan random. Ya, R norm itu bilangan random dalam, kalau di distribusi itu dia masuk distribusi normal. Ya. Min 0 sekian, 0, sekian, 0,2, 0,459 ini adalah elemen kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Paham maksudnya? Ya? Paham maksudnya ya? Ini elemen 1 sampai 6, lanjut di bawahnya elemen ke-7 sampai 12. Karena tadi kita minta bahwa C tolong diisi dengan bilangan random 12 biji. Oke? Ya? Itu. Sekarang semuanya Jadi ini membacanya ya. Ini semua tampilan, semua output dari R itu selalu ada tanda 1, 7. Kan? Itu menunjukkan bahwa elemen yang paling kiri itu adalah ini. Jadi ini adalah indeks elemen yang paling kiri. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Indeks elemen yang paling kiri baris kedua adalah 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? Biar nggak bingung baca data di R. Ya. Saya modifikasi C-nya.
Ya, ini panah atas saja nih. Panah atas untuk ngulangi perintah yang di atas. Saya ganti ini jadi supaya lebih banyak ya. Saya ganti jadi 100. 100. Oke, 100. Udah, selesai. Tampilkan C. Nih. Oke? Ya. Ini adalah isi vektor C. Ya, isi vektor C 100 biji, 100 elemen. 1 sampai 6, 7 sampai 12, 13 sampai 18, ya kan? Dan yang paling bawah 97 sampai 100. 97, 98, 99, 100. Oke? Paham dulu ya bagaimana penomoran ini ya. Ini otomatis, jadi dia langsung bagi aja. Ini kebetulan 6. Oke? Jadi sekali lagi, vektor, semua data pada R itu disimpan sebagai vektor, di mana vektor itu pada prinsipnya menyerupai sebuah array. Ya, array, larik. Kalau dosen Alpromo mungkin ngajarnya pakai istilah larik. Saya kalau ngajar istilah teknis itu tidak saya terjemahkan, karena ketika Anda baca buku sumber yang asli misalnya, itu mungkin akan bingung ketika saya gunakan bahasa terjemahan, tapi kemudian Anda harus merujuk pada buku sumber yang asli. Larik, padahal di buku namanya array. Ya, di sini saya nggak bilang array, karena nggak ada istilah array, yang ada istilah vektor. Saya pakai istilah vektor, supaya kalau Anda ikut katakanlah baca buku, atau belajar di kelas-kelas online, atau ngobrol di komunitas, mereka semua akan menggunakan istilah vektor. Oke? Ya, ini basic dulu untuk R. Mudah-mudahan sampai di visualisasi nih. Waktu kita jalan terus. Tapi nggak mungkin juga tiba-tiba saya langsung ngasih ke Anda, pluk, langsung jadi visualisasi, nggak mungkin. Kalaupun misalnya hari ini nggak sempat visualisasi, berarti pertemuan berikut masih lanjut R, berarti orange-nya apa boleh buat, kita nggak usah belajar orange dulu ya. Orange saya sudah kasih demo waktu kuliah teori ya. Kalau hari ini nggak sempat visualisasi. Oke, kita kenalan dulu dengan R-nya. Nah, tadi ada istilah C di sini. Tadi saya bilang C itu adalah concatenance. Mungkin bingung di mana bisa tahu Pak kalau ada komen begini atau R norm begini, ada nggak petunjuknya? Nah, paling gampang begini nih, lihat. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Tanda tanya C. Ini artinya kita sedang bertanya kepada R, apa sih itu C? Ya, tanda tanya C. Jangan pakai kurung ya. Jadi namanya saja C. Enter. Lihat. Tunggu. Wah, udah. Ya. C. Combine. Concat. Ya. Ini. Concatenated. Combine. Concat. Jadi. Ya. Combine semua argumennya. Ya, menggabungkan semua argumennya membentuk sebuah vektor. Ya, Anda bisa coba ya. Kalau Anda bisa baca di sini, Anda coba bikin di R-nya. Makanya saya suruh siapkan R-nya. Ya, kalau misalnya di sini kabur, ya, Anda coba sendiri di R. Saya ketik tanda tanya C. Lalu lihat di kanan sini. Ya, di kanan sini. Combine semua argumennya membentuk sebuah vektor gitu loh. Ya. Argumennya apa? Argumennya titik-titik. Artinya dia tak berhingga tuh. Kita bisa masukkan banyak banget. Jadi, kalau ada function di R yang kita tidak tahu atau kita pengen tahu apa sih gunanya, kita tinggal ketik tanda tanya diikuti dengan namanya. Oke?
Nangkep? Waduh, lag sekarang nih. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nangkep ya? Sekarang coba Anda cari tahu apa itu R norm. Ayo, siapa yang ketemu apa itu R norm? Jelasin di chat pakai bahasa Indonesia ya. Yuk, coba R norm. R N O R M. Ada yang sudah? Bagaimana caranya cari tahu? Tanda tanya R norm. Ya, tinggal enter. Untuk apa R norm? Halo, ada orang? Apakah saya didengarkan? Untuk buat random number. Oke, thank you Beatrice. Sudah lihat R norm? Sudah, oke, coba. Apa dong? William udah jawab. Untuk buat random number. Jelas, itu aja? Ada parameternya kan? Contoh parameternya apa misalnya? Saya enter ini, R norm. Tunggu di sini. Oke, udah. Ya. Lihat. Distribution function. Ya. Menghasilkan random dengan normal distribution. Wah, ternyata William nggak baca. Ya. Bahasa yang disampaikan William beda dengan bahasa yang dijelaskan di dalam penjelasan ini. Ya, quantile function. Quantile itu kuantifikasi, ya, kuantitatif. Random generation for the normal distribution. Artinya menghasilkan bilangan random dengan distribusi normal. Ya, ada syaratnya. Tanya sama dosen statistiknya. Ada syaratnya kapan dikatakan data itu memiliki distribusi normal. Ya kan? Jadi yang muncul di angka-angka ini adalah kalau ditampilkan dalam distribusi normal nanti dia kelihatan grafiknya grafik normal gitu. Ya. Ada argumennya. Ini argumennya. Argumen itu adalah parameter dari functionnya. Di konsol mana? Ya cocok di konsol. R norm, ya R normnya diketik di konsol. Oh, mungkin yang dicoba sama William begini ya, R norm, ya, R norm, langsung begini ya, 10 gitu ya. Ya, ini kelihatannya menghasilkan bilangan. Ya, tapi kalau kita mau tahu persisnya R norm itu apa, kita bikin seperti ini tadi, tanda tanya R norm. Oke? Ya. Nah, saya mau hitung nilai rata-rata dari C. Kira-kira nilai rata-rata itu bagaimana ngitungnya nilai rata-rata? Kita pakai mean. Ya. Mean adalah menghitung nilai rata-rata. Kalau kita nggak tahu, coba kita bikin tanda tanya mean. Ini mean. Ya. Generic function for the trimmed. Trimmed artinya dia pangkas yang kosong. Ya.
Arithmetic mean. Arithmetic mean artinya nilai rata-rata secara aritmetik. Oke? Nah, Anda coba C, ya, ketik seperti yang ada di atas ini, C R norm 100. Oke? Saya taruh di chat. Anda ketik itu menghasilkan bilangan acak dan disimpan dalam array, dalam vektor bernama C. Ada 100 bilangan acak. Ya. Nah, sekarang Anda hitung berapa nilai rata-rata dari C. Ada yang sudah hitung? Langsung tulis di chat. Berapa nilai rata-rata dari C? Udah? Fungsinya min. Bikin dulu, kalau belum bikin dulu. Yang ini C norm, ya, 100. Oh, nilainya tidak sama ya, jadi saya tidak bisa validasi. Nilainya akan berbeda tiap orang, karena itu bilangan random. Tapi coba. Oke, William dapatnya 0,05, min 0,05. No problem, karena itu bilangan random. Jadi di Anda beda, di saya beda, di teman yang lainnya juga akan beda. Oke? Ya, Jervin beda 0,07. Ya. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gimana? Min C. Ya? Yap, betul William. Min C, saya punya 0,09. Calvina minnya huruf kecil ya, min huruf kecil. Coba kau tulis min huruf besar pasti salah. Oke? Jadi dia case sensitif ya. Oke. Oh ya. Tapi jangan lupa ya, otomatis di chat. Tapi jangan lupa di R itu dia case sensitif. Coba C Anda nilai rata-rata dari C Anda simpan ke dalam sebuah array, sebuah vektor bernama M. Ya, simpan nilai rata-rata dari vektor C ke dalam vektor baru bernama M. Bagaimana notasinya? Salah, William. Salah, bukan itu. Rata-rata dari C disimpan dalam vektor M. Betul, Meliana. Ya. M, ya, assignment min C. Oke? Itu ingat, menyimpan ke vektor, menyimpan ke sebuah, ya mungkin Anda akrab dengan variabel, tapi Anda harus, kalau pakai R, ya, kalau pakai R, kita mesti membiasakan menggunakan istilah simbol dan vektor. Jadi M itu adalah simbol, ya, dan M itu adalah simbol dari sebuah yang mewakili sebuah vektor. Oke? Jelas dulu? Min C.
Oke? Sekarang variabel M berisi nilai rata-rata dari variabel C. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ini baru tentang vektor dan apa? Baru tentang vektor dan simbol. Assignment, penugasan. Simbol assignment tanda panah itu. Oke? Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di chat. Coba, saya punya data begini ya. Saya punya data begini. 2, 3, 35, 33, 27, 44, 26, 26, 17. Kalau kabur, saya taruh di sini. Saya taruh di chat. Ya. Simpan data itu, jadi ada 7 data. Simpan dalam vektor D. Simpan di dalam vektor D. Lalu hitung rata-ratanya. Dua tiga, 35, 33, 27, 44, 26, 17. Yang sudah dapat rata-ratanya, silahkan hitung. Silahkan tulis di chat. Anda harus simpan dulu ke vektor bernama D, lalu hitung rata-rata dari vektor D. Dua 29,28 kata Jervin. Oke. Sebentar kita tes ya, sebentar kita cek. Silakan yang lain, ada siapa tahu dapat angka berbeda? Dua 29. Oke, William sama. Ya, berarti udah tahu ya caranya ya? Yo, siapa lagi? Ada yang dapat beda? Yang lain nyobain? Dari tadi yang ngomong di sini cuma William, Carlos, Meliana, Beatrice, Calvina, Jervin. Jangan-jangan yang lainnya ndak coba. Oke, kata Vira sama. Oke. Bagaimana cara nulisnya? Lihat, saya kembali ke sini. Ya. Saya shift, saya pilih ini, kemudian saya kasih kurung.
Ya. Jadi semuanya langsung dikurung. Lalu saya C, apa tadi C? Combine, concat, ya. Simpan dalam vektor bernama D. Ya. Simpan dalam vektor bernama D. Ini biar jelas saya kasih spasi-spasi ya. Oke, D adalah data 23353327442617. Enter. Maka D tersimpan. Ya. Lalu kita hitung min dari D. Dapatnya 29,28571. Oke? Bisa ya? Untuk yang kabur, Anda bisa coba ini ya. Nih saya tulis di sini di Kopas. Lalu min D. Ada pertanyaan sampai situ? Oh, kita belum buka file data kita nih. Oke. 292857 kata Philips. Bisa ya Philips ya? Ya. Sekarang saya ganti. Anda ketik ulang D-nya, tapi yang 44 ini saya ganti dengan NA. Saya blok ini. Anda ketik ulang ini. Ya. Anda ketik ulang ini. Panah atas saja, kemudian 44-nya ganti dengan NA. Ya, yang tadi sudah bikin, D adalah C23353327442617. Sekarang panah atas, edit key, 44-nya ganti dengan NA. Sebenarnya sih bisa di mana saja, tapi biar seragam kita ngetesnya, 44-nya yang kita ganti dengan NA. Sudah? Sudah. Ya? Nah, D itu sekarang di dalamnya adalah 23353327 NA 2617. Hitung minnya, berapa dapat? NA. What is NA? Ya. Apa itu NA? Ada yang sudah dapat jawabannya apa itu NA? Not available. Tanda tanya NA dia kasih tahu. Not available, missing values. Ya. Faktanya adalah data di lapangan, ya, entah itu di survei, entah itu dari sensor, entah itu dari sistem monitor, ya, kadang-kadang ada kondisi di mana data itu nggak dapat, ya, dan di R itu ditandai sebagai missing value atau not available. Oke, jadi NA berarti tidak ada data. Ya. Tapi gara-gara tidak ada data di salah satu
elemennya, maka perhitungan rata-rata D itu juga jadi salah. Kenapa? Ada NA di dalamnya, ada not available di dalamnya. Oke? Kira-kira bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai rata-rata yang benarnya? Kan ada nilai yang valid di dalam, bukan cuma NA, kan? Kenapa semuanya dianggap NA? Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai rata-rata yang valid? Yo, pengen tahu nih, ada yang punya jawaban? Bagaimana caranya mendapatkan nilai rata-rata yang valid? Ini gagal nih, gara-gara ada satu data di dalamnya not available. Ya, silakan Anda eksplorasi dong, ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan hitungan rata-rata yang benar? Nggak dapat jawaban NA. Saya tunggu. Ya, sambil nunggu saya minum dulu. Tapi saya ngilang dulu ya. Menghilang. Kembali. Ada jawaban? Isna, bukan. Kalau Isna itu dia hanya ngecek yang mana yang NA, mana yang bukan. Ya, Isna itu William menjawab Isna. Ya, is dot na dari D. Gitu ya, William. Ya. Saya kopas ini, saya taruh di chat. Supaya Anda bisa coba nih, Isna D. Apa hasilnya? Lihat. Apa hasilnya? Bahwa nilai D itu elemennya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian elemen pertama bukan NA. Karena is NA itu adalah apakah ini not available? Jadi kalau dia bilang false, berarti bukan NA. Elemen kedua bukan NA. Elemen ketiga juga bukan NA. Nanti elemen kelima true. Ya, elemen kelima true berarti dia not available. Ya, berarti itu NA. Elemen ke-6 dan ke-7 bukan NA. Itu isna. Ya, isna itu menguji apakah ini not available atau tidak. Apakah ini missing value atau bukan. Ya, jadi bukan itu. Coba. Nah, saya selalu karena ini kita baru kenalan, ya. NARM William. NARM di mana tuh William? Ya. Lihat. Di sini ada min. Kalau kita tanda tanya min, ya. Yes. Min. Kan di sini ada penjelasan tentang min. Ya.
Di sana ada NARM yang disebut sama William. Ya, ada NARM. Apa tuh NARM? Silahkan Anda scroll ke bawah, cari. Ini NARM. Ya. Jadi, kalau saya pakai min D, ini hasilnya adalah NA. Kenapa? Di dalamnya mengandung setidaknya satu data not available. Ya. Jadi saya mesti bikin min-nya tidak hanya D, tapi saya mesti tambahkan parameter na.rm sama dengan true. Ya. Kita bisa tulis true lengkap, tapi kita juga bisa singkat T saja. Yang penting di dalam proses kita tuh, di dalam environment kita belum ada variabel atau simbol bernama T. Ya. Oke, T berarti true, atau saya tulis lengkap aja true begini. Ya. NARM true artinya buang yang not available. Enter. Saya dapat kembali nilai rata-rata. Oke. Yang kabur, nih. Dicoba. Ya, 268333. Ya. Yang NA-nya diabaikan. Bukan dihapus, dia tetap ada. Ya, dia tetap ada di dalam D. Ya, NA-nya tetap ada di dalam D, tapi dia tidak dilibatkan dalam proses perhitungan min. Oke? Ada yang mau tanya? Silahkan. Oke, Carlos. Ada pertanyaan? Wah, kayaknya belum sempat visualisasi nih hari ini. Kalau datanya lebih dari satu baris, lebih dari satu baris itu kan hanya tampilan saja, ya William, ya, hanya tampilan saja. Contohnya yang atas ini, ya, ini, ya, C ada 100 elemen kan, jadi hitungannya bukan elemen, bukan apa? Hitungannya bukan baris, hitungannya elemen. Baris itu kan hanya kebetulan ditampilkan seperti ini. Satu baris ditampilkan 6 elemen. Ya, baris kedua mulai dari elemen ke-7, baris ketiga mulai dari elemen ke-13. Oke? Nah, min itu terserah berapa elemennya. Ya, buktinya tadi Anda menghitung min kan? Min dari C kan? Ya, di atas ini kita sempat menghitung min dari C. Ya. Itu 100 elemen. Ya. Oke. Nah, kebetulan karena C ini adalah bilangan random dari distribusi normal, berarti tidak ada missing value-nya kan di dalam. Ya, tidak ada NA-nya. Oke. Ya. Jadi kalau William bertanya lebih dari satu baris, di sini nggak ada hitungan baris, hitungannya elemen. Kalau lebih dari satu elemen NA, ya, kalau lebih dari satu elemen not available. Jadi kalau missing value-nya lebih dari satu elemen, tetap sama. Ya, tetap sama. Lebih dari satu elemen yang mengandung NA. Tetap hitungannya sama, caranya sama.
Nah, sekarang gini, kita coba bermain dengan data kita ya. Ya, kita coba bermain dengan data kita. Em, saya kasih lihat lagi datanya. Wow, data kita ternyata banyak NA-nya nih. Ya, data kita ternyata banyak NA-nya. Kira-kira kalau kita hitung-hitung data ini kira-kira gimana? Ya. Nah, supaya kita bisa mengolah data kita, ya, datanya harus kita tempatkan dulu di dalam workspace kita. Ya. Datanya harus kita tempatkan dulu di dalam workspace kita. Jadi, Anda copy folder spek data, ya. Anda copy folder spek data ke dalam folder yang dirujuk di sini. Paham maksudnya? Ya, kan kita punya workspace ini nih. Ya, Anda kerja di direktori mana? Coba cek. Maaf, saya harus minum dulu. Ya, lihat di atas ini, bisa kelihatan yang saya tunjuk ya. Konsol, di atasnya ada direktori tempat kita kerja. Itu adalah workspace. Ya. Nah, kita mesti simpan simpan datanya itu di dalam sini. Ya. Kita mesti simpan datanya di dalam sini. Jadi, ini tadi spek data. Ini spek data. Saya copy. Boleh kita copy zip-nya nanti diekstrak di sana boleh, atau ini yang hasil Yang hasil ekstraksinya saya copy ke sana. My data. Visualisasi praktikum 13 grafis. Ini workspace kita. Saya paste di sini. Oh, saya like nih. Waduh. Ini proses penulisan sebenarnya baca tulis menyebabkan video saya lag. Tapi sekarang adalah proses baca tulis nih, proses copy ya, proses copy. Nah ini. Ini betul-betul pengaruhnya adalah hard disk saya yang sudah mulai sempit. Udah. Mudah-mudahan normal lagi. Oke, udah normal ya. Oh, belum. Yap, udah. Oke, lihat faktornya betul-betul rupanya hard disk saya, karena begitu ada aktivitas input output pada hard disk seperti pengkopian direktori ini, videonya jadi lag. Jadi saya harus mengosongkan hard disk ini kalau gini. Ini udah normal lagi videonya. Oke, sekarang spek data ada di sini. Sudah ada dalam workspace saya. Ya. Bagaimana kita mau ngecek dari R? Ya, saya ketik ini.
Kalau Anda sudah copy ya, copy ke dalam workspace Anda di R. Saya ketik ini dir. Lihat. Ya, jadi tiap perintah saya taruh di chat ya supaya Anda tinggal kopas atau diketik ulang. Kalau dir kan diketik ulang pendek. Dir pakai kurung buka tutup, itu kelihatan isinya apa. Ya, kelihatan isi direktori kita apa. Saya coba dir spek data. Spek datanya harus dalam tanda petik karena dia adalah string. Oke, cocok ya. Oke, pastikan Anda sudah mengcopy dan ketika Anda mengetik dir spek data, tampilannya seperti saya nih, ya, daftar file yang ada dalam direktori spek data. Sudah? Oke, thank you Roni. Aman ya, ada spek data ya? Kalau tidak nanti kita nggak bisa buka. Aman, Evelyn, thank you. Calvina, oke. Ya, mahasiswaku cuman berapa nih? William, Carlos, Roni, Calvina, Evelyn, Beatrice. Ya, yang lainnya nggak tahu. Ya, kalau alasannya kabur, sekarang setiap perintah yang saya tulis, itu saya taruh di chat. Oke, tampil seperti ini ya. Kata Philips kabur, tapi kan saya taruh apa yang saya ketik itu saya tulis di chat ya. Nah, sekarang oke. Sekarang saya mau buka satu file. Ya. Saya mau buka satu file. Ya. Bagaimana caranya buka? Saya buka ini. Ketika kita buka file, kita harus simpan dia ke sebuah simbol lagi kan. Kita harus simpan lagi dia ke sebuah vektor. Ya, jadi saya bikin begini. Data, jangan pakai data saja ya. Itu kalau kata-kata itu sudah ada dalam daftar ini, berarti itu kata-kata tidak boleh dipakai lagi, sudah di reserve istilahnya. Ya, sudah dialokasi. Jadi kita harus pakai data yang lain. Data mon misalnya. Ya. Data mon. Mau pakai underscore bisa, nggak pakai juga bisa. Kenapa saya pakai nama datamon? Karena ini adalah data monitor. Ya, ada 332 titik monitor. Oke? Ya, saya mau baca data monitor yang pertama saja. Caranya baca begini. Read CSV, karena filenya CSV. Ya, data apa tadi? Spek data. Spek data slash nama file 001.csv. Oke. Saya copy dulu ini sebelum saya enter. Anda coba perintahnya. Ya. Read CSV. Kalau error berarti lokasi Anda mungkin keliru. Oke, sudah. Ya, itu berarti kita sudah membaca isi
red CSV. Ya, sorry. Kita sudah membaca data 001 CSV dan isinya dimasukkan ke dalam simbol datamon. Thank you Heidi. Ada suaranya Heidi. Oke. Coba Anda lihat isinya datamon. Bagaimana caranya menampilkan isi datamon? Bagaimana kalau kita mau lihat isinya datamon? Oke, langsung ketik datamon, kata Calvina, datamon. Sorry. Datamon. Ya. Ini dia mencapai batas maksimum tampilan. Ya. Jadi kalau kita mau tampilkan isinya, dia hanya bisa menampilkan 250 record. 250 elemen. Oke, enggak apa-apa. Tapi itu bukan jumlah asli ya. Jumlah aslinya dia bilang omitted 1211, 1211. Berarti 250 tambah 1211, 1461. Oke? Nah, bukan itu yang kita mau lihat. Sekarang gini, kita bisa pakai perintah ini. Length length D. Saya mau tanya, kalau saya enter ini apa hasilnya nih, length D? Kalau saya enter ini length D, apa hasilnya? 7. Kenapa 7, Roni? William, 7. Kenapa 7? Ya, kalau mau tahu kenapa 7, Anda harus tahu dulu itu length itu gunanya apa. Oke, karena kata Evelyn, karena isinya ada 7 elemen. Isi dari D ada 7 elemen, bukan 7 angka ya, karena tidak selalu angka isinya. Ya, karena isinya D ada 7 elemen. Ya, kalau saya ganti ini kalau saya enter, ya ini saya enter dapat 7. Kalau saya ganti jadi C, kira-kira hasilnya berapa? Length C. 100. Kata William 100. Oke. Jarvin 100. Length C 100. Kenapa? Karena elemen C isinya 100 elemen. Oke. Coba sekarang length datamon. 4. Loh, kok 4 sih? Hah? Kenapa Roni bilang 1? Vira, 4. Calvina, 4. Halo Vira, ternyata kau ada. Ya. Length 4. Length datamon. Hasilnya 4. Kenapa 4? Ya, dengar dulu. Sebenarnya ada banyak tipe data ya di dalam R. Ya, tapi secara umum ada 5 tipe data dasar. Diingat ya, ada 5 tipe data dasar. Ya, yang pertama adalah number. Number itu real, ya bilangan apa? Bilangan real, bilangan pakai koma desimal. Ya. Kemudian integer, ya. Bilangan bulat tanpa koma desimal. Lalu string atau karakter. Ya. Karakter atau string. Kemudian
Ada 5. Apa lagi? Kenapa saya lupa? Boolean, logical, Boolean, ya, true, false, itu satu data. Tunggu, saya lupa yang satunya. Oh, sorry, saya lupa satunya. Ada 5, ya. Ada 5 Boolean sudah, William, thank you. Lupa satunya. Kalau nggak salah tanggal, tapi tanggal itu dia dibaca sebagai string tuh. Ya udah, nanti kalau saya ingat saya ini lagi ya. Kalau nggak salah tanggal, tapi saya mesti pastikan dulu ya. Nah, ada 4 tipe data sebenarnya. Ada 5 tipe data. Ya, tipe data dasar. Ya. Nah, kemudian tipe data yang advance-nya itu pertama adalah vektor. Jadi semua integer, semua number, semua string atau karakter itu kompleks, betul. Bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Nah, itu yang saya lupa. Numerik, integer, logical, karakter, dan kompleks. Bilangan kompleks itu pakai apa? Pakai imajiner. Hah? Pakai imajiner. Oke, thank you Evelyn. Nah, kemudian strukturnya sendiri, kalau yang 5 itu adalah tipe data basic ya, dasar. Strukturnya sendiri itu ada vektor yang sudah kita coba tadi, D, C, ya, D, C, apalagi yang vektor, ya semua yang A, B, C, D tadi itu vektor. Cuma A, B itu satu elemen, ya, variabel A, simbol A satu elemen isinya 10, vektor B 3 elemen, 2, 5, dan 7, ya. Vektor C isinya 100, itu vektor, ya. Kemudian yang terakhir bukan vektor, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan list. Kalau vektor isinya harus seragam. Jadi kalau integer semua. Kalau karakter semua, nggak bisa dicampur. Ya, contohnya tadi A, B, C, D itu semuanya vektor. Kalau list itu kita bisa campur. Ya, isinya bisa dicampur, bisa bervariasi, bisa karakter, bisa number, bisa integer, bisa boolean dalam satu list. Nah, yang ketiga struktur data adalah data frame. Ya, data frame ini kalau Anda sudah pernah belajar basis data frame ini mirip dengan sebuah table. Ya, sebenarnya ada yang ketiga, yang keempat data frame, yang ketiga adalah matriks. Jadi ingat, ada vektor, ada list, ada matriks, dan ada data frame. Ya, data frame. Array itu vektor, William. Ya, array itu vektor. Oke? Dan semuanya sebenarnya array. Prinsipnya semuanya basicnya array. Oke? Nah, datamon, ya, datamon, saya naik aja sini, lihat datamon. Ini sebenarnya sebuah data frame. Ya, ini datamon adalah sebuah data frame. Kalau kita mau tahu tipe datanya, kita ketik begini, kelas datamon. Ya, maka kita dikasih tahu bahwa datamon itu adalah sebuah vektor, sebuah data frame. Ya, kelas, kita mau tahu kelasnya apa. Ya, jadi datamon itu adalah sebuah data frame. Kalau saya mau tahu kelasnya C, itu adalah numerik. Isinya numerik semua. Berarti ABCD itu numerik semua. Oke? Nah, data frame itu mirip dengan sebuah table. Jadi kalau saya buka lagi di sini datamon,
scroll ke atas. Ya. Tadi saya katakan data frame itu mirip dengan sebuah table. Data sulfat nitrat ID. Table yang punya 4 kolom ya, dengan 1461 record. 1461 baris data. Oke? Paham ya data frame? Nah, ketika kita menggunakan perintah length untuk menghitung jumlah elemen, yang dia hitung itu cuma jumlah kolom. Date, sulfate, nitrat, ID. Oke? Jadi ketika kita bilang length dari data mon, ya, ini adalah 4. Oke? Ya, yang dia hitung itu jumlah kolomnya. Ya, nah, terus bagaimana dong kita menghitung jumlah elemennya? Jumlah recordnya, jumlah baris datanya? Kita bisa menggunakan length terhadap salah satu kolomnya, terhadap salah satu elemennya. Ya, kita bisa bikin begini. Length datamon, misalnya sulfat. Tunggu, mesti pakai tanda petik kayaknya. Oh ya, tanda petik. Salah. Nah, ini dia. Ya, datamon, tanda dolar, itu menandakan berikutnya adalah field. Ya, tanda dolar itu subset. Ya, itu menandakan bahwa datamon punya field sulfate. Itu berapa jumlah, berapa banyaknya? 1461. Oke? Ya? Nah, bisa? Anda coba. Length datamon sulfate. Saya kopas di sini. Ya, yang kabur bisa ngikut di situ, kopas aja. Length datamon sulfate. Artinya kalau kita ganti dengan nitrat juga hasilnya akan sama kan? Ya, karena jumlah recordnya sama. Oke? Bisa? Nah, sekarang ya, saya ingin Anda coba hitung berapa nilai rata-rata sulfat. Jadi ini cara penulisannya ya. Datamon field sulfat. Ya. Oke. Berapa nilai rata-rata sulfat pada data ini? Data 001 ini. Data pada monitor 001. Berapa nilai rata-rata sulfat? Ya. Siapa yang bisa ngitung? Berapa nilai rata-rata sulfat di dalam data monitor 001? 3880701. Oke, 3,88 kata William. Ada punya angka beda? Oke, Calvina sama. Ada yang NA? Oke, Philips. Nah, udah konsisten ya. Bagaimana cara ngitungnya?
Ya, cara ngitungnya adalah min. Oke, ya. William, jangan lupa NaRm sama dengan true. Heidi, thank you. Oke, kenapa? Kenapa mesti pakai NaRm true? Karena data kita semuanya, banyak banget isinya not available, Na. Jadi harus kita bikin NaRm sama dengan true. 3,88. Bisa ya? Oke? Ya, sayangnya waktunya sudah 11.40, sudah mesti selesai. Berarti pertemuan berikut kita bermain masih dengan R, langsung ke visualisasi. Hari ini bisa baru kenalan dengan R-nya dulu, beberapa simbol. R-nya banyak sih, kompleks ya. Mirip kalau Anda belajar Pascal itu sama lah dengan Anda belajar R nantinya ya. Tapi saya hanya ngasih ke Anda yang umum-umum yang biasanya kita pakai untuk visualisasi. Ya, sayangnya visualisasinya tidak sempat kita kerjakan hari ini, kita kerjakan nanti hari Kamis. Oke, tapi hari ini kita akan tutup dengan senam siang. Oke, senam siang ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang lewat untuk materi yang sekarang. Di senam siangnya Anda buka mana Ki? Joinmyquiz.com 896389. Mudah-mudahan jelas. Joinmyquiz.com 896389. Oke, Meliana sudah masuk. Oh ya, formatnya Meliana ganti, pakai NIM-nya dong. Ya. NIM, tunggu. Saya mesti ingatkan lagi nih. Quizzes. Itu 5019, Anda 5018 ya. Jadi Meliana saya keluarin yang ini ya. Waduh, lag nih. Kenapa enggak diambil, Ki? Oke, mana yang lain? Ya, di sini ada 4 pertanyaan. Ya, di dalam kuis ini ada 4 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itu Anda harus coba dulu dengan R-nya, ya, baru bisa jawab. Oke? Jadi R-nya jangan ditutup. Lihat lagi contoh-contoh saya tadi, ya, contoh-contoh yang sudah Anda coba. Tidak jauh dari situ. Cuma mudah-mudahan 4 pertanyaan itu semuanya sudah saya contohkan tadi. Tinggal Anda mencoba sendiri.
Ya, ini untuk memastikan Anda mencoba sendiri. Baru 16 yang join. Oh, memang 16. 17. Oke, 17 sudah. Kok bisa 17 orang? 18. Udah ya, sudah semua ya? Lagi loading. Oh. Oke, 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan waktunya 2 menit. Satu pertanyaan 2 menit, jadi total 8. Kenapa 2 menit? Karena saya memberi Anda waktu untuk mencoba dulu di R-nya supaya bisa menjawab pertanyaannya. Oke? Sudah? Oke, Henry udah masuk. Sudah? Ada yang belum? Udah ya, 20. Oke. Mungkin begini, saya langsung pamit ya. Kelasnya selesai hari ini, ditutup. Philips dua akunnya, yang mana Philips yang satu? Ya udah nggak apa-apa. Oh ya. Ya udah, nanti yang kosong kan bisa diabaikan. Nggak apa-apa Philips. Ya, jadi kelas kita hari ini kita tutup dengan kuis ya, senam siang menggunakan R. Saya ingatkan 4 pertanyaan masing-masing 2 menit. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Dalam 1 menit, 1,5 menit Anda bisa lakukan percobaan dulu dengan R, kemudian coba dijawab. Ya, oke. Bersamaan dengan kuisnya saya mulai, kelasnya juga saya tutup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, perhatian dan kerjasamanya, terima kasih. Nanti visualisasi kita ketemu hari Kamis. Ya, demo visualisasinya kita ketemu hari Kamis. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kuisnya kita mulai ya. Pelan-pelan. Dicoba dulu.
Oke, tinggal Henry dengan Nurul. Oke, Henry, mantap. Satu lagi. Oke. Ya, lumayan 76% akurasi. Henry, Natasha, William. Ya. Oke, kita bahas pertemuan berikut hari Kamis. Sampai ketemu hari Kamis.